Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Excel Ebrianto, dan kali ini gua kembali ingin menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik, cukup menyeramkan, yang ditulis oleh akun Twitter @cinta__kirana. Cerita ini sudah cukup lama sebenarnya, dan kisah ini diambil dari kisah nyata. Di dalam kisah ini semua tokoh disamarkan ya. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, angka baiknya untuk di-subscribe dulu untuk yang belum subscribe, yang baru menonton video ini dan baru berkunjung ke channel gua. Lalu kita putar intronya. Ibu, yang dikubur itu bukan aku. Hari itu, pukul 4 sore, Bu Siti, usianya yang kurang lebih sekitar 35 tahun, sedang masak di dapurnya untuk menyiapkan makan malam. Saat Ibu Siti sedang sibuk memasak, anaknya si Asep yang duduk di kelas 4 SD meminta izin untuk bermain keluar rumah bersama teman-temannya. Sepulang sekolah, memang si Asep ini sering bermain sepak bola dan permainan lain di lapangan pinggir desa dengan anak-anak tetangganya. Desa di tempat Asep tinggal ini bukan desa yang besar, tapi ya, desa kecil yang dengan beberapa rumah panggung dan rumah beton semi bilik, ya kas-kas zaman perdesaan dulu lah. Dan pada saat itu gadget itu belum marak seperti sekarang, jadi ya anak-anak lebih senang bermain di luar rumah. Menjelang maghrib itu Asep biasanya sudah pulang, sudah sampai di rumah, lalu mandi dan mempersiapkan diri untuk ngaji di musola. Tapi di hari itu azan sudah mulai berkumandang, tapi Asep belum juga sampai di rumah. Setelah menunaikan sholat maghrib, Bu Siti akhirnya berinisiatif dong buat nyamperin Asep ke lapangan pinggir desa yang bisa ditempuh selama 5 menit dengan berjalan kaki dari rumahnya. Memang terkadang ada hari dimana anak-anak saking keasikannya main itu lupa waktu, jadi pulang lewat dari maghrib, bahkan harus diomelin dulu sama orang tuanya. Jadi ya Bu Siti mengira hal itu terjadi. Tiba di lapangan, Bu Siti tidak mendapati siapapun. Di mana perginya Asep, batinnya. Dengan rasa khawatir, dia pun langsung bergegas ke musola. Alunan sholawatan itu terdengar saat Bu Siti mendekati musola. Dan Bu Siti langsung mencari Asep di antara kerumunan anak-anak yang sedang mengaji. Tapi Asep tidak ada di sana. Pak Ustadz Sofan yang menyadari keberadaan Bu Siti di sana langsung menanyakan, "Cari siapa, Bu? Asep datang ke musola tidak, Pak?" Bu Siti dengan nada bergetar menanyakan di mana ke Asep kepada Pak Sofan. "Tidak, Bu. Dari tadi Asep tidak ke sini." Pak Ustadz hanya bisa menjawab itu karena memang tidak ada Asep di sana. Pak Ustadz pun membantu Bu Siti untuk menanyakan kepada anak-anak muridnya. Tapi hari itu pun anak-anak tidak ada yang melihat Asep setelah pulang sekolah. Bu Siti ini makin panik, dan akhirnya Ustadz Sofan mengantar Bu Siti untuk ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian ini. Bu Siti ini hanya tinggal berdua dengan Asep, anak semata wayangnya. Suaminya itu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Setibanya di rumah Pak RT, si Pak Ustadz Sofan dan Bu Siti ini langsung menceritakan kejadian yang terjadi pada Asep. Dan Pak RT pun langsung menceritakan bahwa sebenarnya tadi sore Asep itu meminta izin untuk mengambil mangga di halaman rumahnya. Dan di halaman rumah Pak RT ini memang ada satu pohon mangga yang besar dan buahnya sangat ranum. Dan sore itu pukul 5, Asep ke rumah Pak RT bersama 2 orang anak yang Pak RT itu tidak kenal. Ya, Pak RT mengizinkan saja Asep untuk memetik mangganya. Lalu setelah mengizinkan,
Pak RT ini langsung masuk ke dalam rumah. Pak Asep kira dua anak ini yang bersama Asep adalah anak dari desa sebelah. Cuman agak aneh, dua anak ini itu lebih putih, lebih pucat, dan memiliki lingkaran hitam tipis di sekitar matanya. Setelah kejadian itu, Pak RT tidak melihat Asep lagi. Bu Siti langsung terlihat sangat syok dan pucat setelah mendengar cerita dari Pak RT. Dia merasa ada hawa dingin berada di tengkuknya yang membuat dia merinding. Lalu dia meminta bantuan kepada Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang malam itu. Dan Pak RT ini langsung bergegas memberitahu kepada warga untuk ikut membantu mencari Asep yang hilang. Warga pun langsung berkumpul di pos ronda dan membawa senter masing-masing serta gentongan yang berada di musola. Para warga langsung mencari malam itu sambil menyuarakan nama Asep dan membunyikan gentongan menyisir seluruh seluk-beluk desa sampai semak-semak. Bu Siti ini diperintahkan oleh Pak RT untuk menunggu di rumahnya saja dan ditemani oleh Bu RT. Malam semakin larut. Bu Siti pun bertambah kalut. Tangannya begitu dingin dan sesekali ia mengusap air mata yang keluar begitu saja. Dia tak berhenti-hentinya untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk anaknya bisa kembali dengan selamat. Sekitar jam 1 malam, Pak RT dan para warga akhirnya memutuskan untuk pulang karena mereka tidak sama sekali menemukan Asep. Bu Siti pun menangis sesegukan. Ya, anak semata wayangnya hilang, belum ketemu. Pencarian pun akan dilanjutkan besok pagi. Itu kata Pak RT. Dan Bu Siti hanya bisa pasrah saat ini. Malam itu jelas Bu Siti tidak bisa tidur karena masih terbayang wajah Asep. Pagi pun datang. Para warga dan Pak RT siap untuk mencari Asep, tapi tidak sebanyak pada saat malam hari karena ada beberapa warga yang memang harus bekerja pada hari itu. Ada satu warga yang mengusulkan untuk menanyakan hal ini kepada Mbah Anom, orang pintar yang berada di desa sebelah, untuk membantu pencarian Asep. Dan Pak RT pun beserta salah satu warga langsung menuju ke rumah Mbah Anom ini. Di depan rumah, Mbah Anom itu sudah duduk di kursi bambu dan segelas kopi hitam dengan cangkir besi, loreng khas cangkir tempo dulu. Pak RT pun langsung dipersilakan untuk menceritakan kronologi kejadian hilangnya Asep. Mbah Anom ini langsung memejamkan mata dan sesekali mengerutkan keningnya. Dia pun berkata bahwa Asep ini sedang berada di tempat yang gelap, lembab, dan sangat sempit. Kemudian Mbah Anom ini menanyakan kepada Pak RT, apa ada sumur yang sudah tidak digunakan warga di sekitar desa. Pak RT pun mengiyakan bahwa memang ada sumur kering yang sudah tidak dipakai yang ada di utara desa, tersembunyi oleh semak-semak. Setelah mendapatkan info, Pak RT itu langsung pergi untuk menyuruh warga mencari sumur tersebut. Betapa terkejutnya warga bahwa memang benar ada Asep di sana sedang meringkuk di dasar sumur. Warga pun turun untuk mengangkat tubuh Asep. Tubuhnya sangat pucat dan tidak ada aliran darah sama sekali. Bu Siti yang mengetahui hal itu langsung menerobos ke kerumunan warga dan terpaku menatap Asep yang sudah tiada. Ia pun menangis histeris sambil memeluk Asep dan warga hanya bisa menatap Bu Siti iba. Siangnya, warga pun membantu untuk proses pemakaman Asep dan malamnya itu dilanjutkan dengan tahlilan. Acara semuanya lancar, pemakaman, tahlilan, dan akhirnya warga pun membubarkan diri kecuali ada kerabat Bu Siti yang menginap di rumahnya. Bu Siti ini sangat tak terpukul karena kehilangan anak semata wayangnya.
Beberapa kali ia pingsan dan menangis sambil menyebut nama anaknya. Malam semakin larut. Bu Siti terus mencoba untuk mengikhlaskan kepergian anaknya. Dan di malam itu dia tertidur. Karena di malam-malam sebelumnya, ia itu begadang terus. Di dalam mimpinya, ia didatangi anaknya dengan menggunakan kaos dan celana persis seperti terakhir ia hilang. Asep berkata, "Ibu, aku takut." Dengan suara gemetaran ketakutan. Di mimpinya, Bu Siti tak bisa berkata apa-apa, apalagi memeluk Asep yang sedang ketakutan. "Ibu, aku di sini. Yang dikubur itu bukan aku, Bu. Tolong." Bu Siti langsung kaget terbangun dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebu kencang, lalu dia menangis sambil beristighfar. Paginya pun Bu Siti ini langsung menceritakan mimpinya kepada kerabat-kerabat yang menginap di rumahnya. Dan kerabat-kerabat hanya bisa berkata untuk mengikhlaskan anaknya yang pergi kepada Bu Siti. Hari kedua, ketiga, Bu Siti masih bermimpi hal yang sama. Anaknya ini berkali-kali datang ke mimpinya dengan ekspresi wajah yang ketakutan sambil bilang, "Bu, yang dikubur itu bukan aku." Merasakan bahwa mimpi ini adalah sebuah firasat, Bu Siti langsung menuju ke Pak RT untuk meminta bantuan membongkar kuburan Asep. Alih-alih membantu Bu Siti, Pak Asep ini menolak dan bilang bahwa ya itu hanya sekedar mimpi. Mimpi yang terus berulang karena Bu Siti ini belum bisa mengikhlaskan Asep. Hari keempat, kelima, dan keenam, mimpi itu terus berulang. Dan Bu Siti pun tidak henti-hentinya untuk memohon kepada Pak RT membantunya membongkar kuburan anaknya. Dan Pak RT pun terus menolak. Ya, lagi-lagi yang bilang itu hanyalah mimpi. Hari ketujuh, mimpi itu kembali. Bu Siti ini kembali lagi menuju Pak RT. Dan Pak RT akhirnya lelah. Dia mengiyakan, dia mau membantu Bu Siti untuk membongkar kuburan anaknya. Sejujurnya Pak RT ini membantu karena memang kasihan saja dengan Bu Siti yang sangat menderita dengan kepergian Asep ini. Dan sekaligus dia penasaran, apa sih, bagaimana sih kalau makam Asep ini digali kembali. Siang itu Bu Siti dan Pak RT serta beberapa kerabat Bu Siti pergi ke makam untuk menggali kembali kuburan Asep. Kuburannya ini masih tampak baru dan beberapa bunga yang sudah kering. Bu Siti pun berusaha tegar sambil menahan air matanya, dan di dalam hatinya tidak menyangka bahwa kuburan anaknya itu digali lagi. Beberapa menit menggali, kedua orang penggali ini menemukan kain kafan Asep. Kedua orang ini langsung melambatkan galiannya agar tidak merusak kain kafan tersebut. Setelah usai menggali, kedua orang ini heran melihat kain kafan Asep yang lurus. Maksudnya lurus tuh kayak apa ya? Lurus, tidak ada lekukan tubuh. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa. Mereka langsung mengangkat tubuh Asep dan dibantu oleh kedua kerabat Bu Siti yang sudah di atas. Bu Siti menahan sesegukan tangisnya sambil kedua tangannya menutup mulutnya. Semua orang di situ heran dengan bentuk kain kafannya Asep, sangat kaku. Pak RT dan beberapa kerabat Bu Siti membersihkan tanah yang berada di wajah dari Asep. Mereka pun terheran-heran dan dengan cepat membuka kain kafan yang menyelimuti Asep. Betapa terkejutnya mereka semua. Karena ketika dibuka, bukan jasad Asep yang ditemukan, tapi hanya gedebong pisang yang dipotong seukuran tubuh Asep. Bu Siti pun langsung lemas dan pingsan seketika.
Kejadian ini pun langsung menyebar ke seluruh warga desa. Semua warga desa tahu hal ini. Hingga saat ini, saat saya membacakan cerita ini, saat kalian menonton video ini, tidak ada yang tahu keberadaan Asep di mana. Ada yang bilang Asep itu diculik oleh makhluk gaib. Ada juga yang bilang Asep ini dijadikan tumbal pesugihan. Entahlah, yang pasti Asep sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi Bu Siti. Tamat.